Perkenalkan, nama saya Dr. Yulianto. Saya mau bercerita tentang pengalaman saya di SMP Semalam. Dulu waktu saya masuk di sekolah sini ya, bukan keberuntungan saya sih, gak mau tujuan saya sekolah di sini Pak bisa merubah semuanya dari SD. Saya bersyukur bisa diterima di SMP Semalam dengan teman-teman saya. Bisa belajar lebih mengerti. Dulu di zaman kepala sekolah bernama Pak Supri, memang tempat ibadah kami itu memang di tempat-tempat yang kayak dekat di kelas, di lab, atau sebelum kalian yang dan sebaiknya kalian semua bisa bersyukur bisa diberi tempat untuk bermokasi atau bermokasi bersama di tempat sana, karena dulu itu susah mencari tempat untuk beribadah kami. Dan saya juga bersyukur juga makin hari saya bisa merubah sikap saya di SMP tahun tempat kepala sekolah sekarang Buria. Ya. Saya juga bersyukur karena mendapatkan kurang lebih baik lagi rasa sikap saya dan mendidik saya jauh lebih baik lagi. Saya cuma mengucapkan terima kasih kepada Bu Leli. Sama-sama. Terima kasih juga mendidik saya 4 tahun di SMP ya, bangga dengan teman-teman gak pernah pandang bulu, tapi saling melengkapi satu sama lain. Dulu saya pernah mendengarkan cerita Mas Jonathan, saya alumni SMP Semalam dulu. Itu kisahnya seperti saya juga pernah gak naik sekolah. Dan saya mendengarkan ceritanya, terus saya berinspirasi untuk mengembangkan diri saya, untuk merubah masa depan saya. Jadi kesannya jangan sering membolos dan jangan sering menuntut tugas, karena yang itu kalian sendiri bukan orang lain. Tetap kompak dan bersemangat dalam menghadapi situasi baik maupun jelek, karena kalau kita kompak pasti bisa teratasi dengan mudah. Sekian pengalaman saya. Terima kasih. Tepuk tangan, terima kasih. Putri bisa dipanggil Kak Teresa. Di sini saya mau berbagi pengalaman saya dari kelas 8 sampai 9. Saya itu dulu di sekolah ini tuh masuk jalur reguler. Rumah saya dulu di Sukun. Saya sebelumnya belum tahu sekolah ini, jadi kayak baru pertama kali gitu, belum punya teman juga, belum
kayak gak mau ikut ini, gak mau ikut itu. Jadi itu harus digunakan, dimanfaatkan supaya punya dapat pengalaman buat kedepannya. Saya juga mau cerita buat pengalamannya kegiatan kerohanian di zamannya saya dulu juga belum dapat uang agama selama setahun ya. Setahun jadi kayak belum ada tempat agama, jadi kayak masih pindah-pindah. Terus perjuangan guru-guru sehingga dapat uang agama di gabungan dari uang kesenian. Iya. Darulang. Jadi itu ruangan juga didapatkan dari perjuangan guru-guru. Jadi bisa sampai sekarang jadi bisa menempati tempat itu. Terus jadi agama itu kami sebelumnya kami berenam, kemudian ditambah dengan KTO jadi bertujuh. Di situ kami sering berbagi cerita tentang suka duka dari masalah apapun, itu kami tuangkan di ruangan itu, jadi saling sharing, terus saling mencari solusi untuk masalahnya. Pesan-pesannya buat adik-adik, jangan pantang menyerah, terus lakukan semuanya itu buat Tuhan, jaga nama baik sekolah, sama jaga nama baik guru-guru agama Kristen. Jangan sampai buat masalah yang buat itu guru-gurunya jadi kayak dipanggil atau sampai orang-orang itu bilangnya ke guru-guru. Terus saling kerjasama. Terus kompak. Oke. Terima kasih, tepuk tangan anak-anak. Shalom semuanya. Berbagi pengalaman sama 3 tahun di sini, itu pengalaman baik, ya pengalaman baik belajar SMP 7, pengalaman kerohanian dan pesan-pesan buat kalian. Yang pertama, pengalaman baik yang didapat dari belajar di SMP 7, saya ketemu banyak teman-teman baik, saya berteman dengan banyak orang tanpa pilih-pilih, terus bertemu dengan guru-guru yang baik dan menyenangkan, juga pernah ikut ekstrakurikuler paduan suara. Jadi bertemu lagi dengan teman-teman yang di luar kelas, di luar yang nonis, itu kayak teman-teman yang baik. Terus kita ketemu guru-guru pengajar paduan suara juga yang baik. Banyak pelajaran dan pengalaman yang bisa diambil dari mereka, dan senang bisa ikut dalam susunan upacara dari Semen. Terus untuk pengalaman di rohanian, seperti yang saya katakan tadi sama Kak Teresa, sama Kak Daud, dulu awal masuk nggak punya ruang ibadah sendiri. Jadi guru-guru itu berjuang buat supaya dapat ruangan, dan sekarang sudah dapat puji Tuhan. Jadi kami kawat, hias, dan lain sebagainya. Terus bisa kenal sama kakak-kakak kelas yang seru-seru, menyenangkan, banyak-banyak belajar dari mereka tentang kekompakan dan lain sebagainya. Terus pesan-pesan buat kalian, jangan mudah tugas, jangan males, meskipun kayak sekarang tuh kelas 7 ya kalian, tapi apa ya, jangan remehin dulu. Kayak aku kan kelas 7-8 remehin gitu, apalah nggak usah belajar gitu. Kelas 9
Oke, terima kasih Kak Audrey. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Monica Prasadiana, bisa dipanggil Kak Moni. Saya akan menceritakan pengalaman saya di SMP 7. Pada waktu saya SD saya kan di Santo Yusuf. Lalu sudah lulus dan mau ke SMP. Itu tuh nggak kepikiran kalau mau ke SMP 7. Dulu itu pengennya tuh di SMP 2 kan. Dan lihat nilai saya itu kurang mencukupi gitu kan. Lalu itu berhubung Bu Siswati itu saudara saya. Jadi saya daftar di SMP 7 itu jalur zonasi. Akhirnya saya terima di SMP 7. Itu saya di SMP 7 itu mendapatkan pengalaman yang baik, teman yang baik, guru yang baik. Selama di SMP 7 saya itu mengikuti eskul paduan suara. Di eskul paduan suara itu saya dilatih semakin bisa bernyanyi. Dan saat upacara saya itu bernyanyi dengan teman-teman juga. Dan saya juga mengikuti Olimpiade IPA, kan dipilih itu Olimpiade IPA. Saya juga mendapatkan ilmu pengetahuan IPA yang sangat banyak. Dan saya juga mengikuti pramuka Arda Lemba. Di situ saya itu dilatih untuk belajar mandiri, disiplin, taat. Di SMP 7 ini bagus, gurunya baik, semuanya baik, lingkungannya juga bersih. Pengalaman kerohanian di SMP 7, waktu pertama kali di SMP 7 itu memang benar kita masih belum punya roh agama. Itu kita kadang-kadang ke perpus, ke ruang MS atau ke kelas itu. Jadi guru-guru itu berjuang itu mendapatkan ruang agama yang kita itu, dan saya bersyukur mendapatkan ruang agama itu. Kita hias, kita beri salib-salib atau itu kita bersihkan selalu hari. Kalau mau ibadah tuh disapu dulu. Kalau ada Jumat bersih itu dibersihkan, dipel gitu. Dan ruang agama itu menjadi ruang yang sangat favorit, yang sangat nyaman buat saya sendiri. Saya bisa ngobrol dengan teman-teman, bisa makan bareng, bisa istirahat juga bisa gitu. Dan guru-gurunya, guru-guru agama kita sangat baik, mengajarkan Alkitab, dalami Alkitab dengan sangat baik. Dan pesan-pesannya buat adik-adik apapun eskul kalian pilih apa, kalian harus berbakat dan harus mengembangkan itu, karena supaya kalau sudah lulus SMP itu nggak susah nyari SMK atau SMK, jadi gampang. Harus rajin, harus nggak boleh telat PR-nya, nggak boleh bolos juga, supaya kalian menjadi murid teladan. Dan jangan lupa selalu menjaga roh agamanya selalu dibersihkan, karena
orang agama itu ada sejarahnya, adik-adik, teman-teman. Iya. Dan Sudah pernah ya masuk ruang agama, sudah pernah. menyurat satu sama lain. Iya, terima kasih. Terima kasih. Datang. Nama saya Alimi Koreksi, bisa dipanggil Kak Alwi. Oke, saya di sini mau sharing ke kalian, bagi-bagi pengalaman. Jadi dulu pas saya SLS, jadi saya kan beda sendiri. Jadi karena saya beda sendiri, saya tuh ada beberapa anak-anak yang kayak jelek-jelekin, jololo. Nah itu tuh jangan dimasukin hati. Kita itu harus tetap mengasihi, terus memaafin, karena Tuhan Yesus kan ngajari kita buat kasih sesama kita. Jadi ya kalau ada anak-anak yang kayak gitu, biarin aja, jangan dimasukin ke hati. Terus di organisasi ini saya belajar dapat lebih mengenal Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. Habis itu bisa kenal teman-teman ini, sama kenal guru-guru yang baik. Terus di ruang ibadah itu kita nggak cuma ibadah aja, kita juga cari-cari cerita, duka maupun suka kita ceritain semua. Habis itu langsung dari pesannya buat adik kelas. Kalau jangan soalnya kalau nggak sakit itu jangan nggak masuk sekolah, soalnya absen tuh dipengaruh buat kenaikan kelas. Terus kalau ada tugas-tugas itu jangan menunda-nunda, kalau ingat langsung kerjain, soalnya kalau udah numpuk itu udah males buat ngerjain, soalnya udah numpuk kan, jadi kayak yang udah banyak, jadi kayak males, terus akhirnya nggak dikerjain, terus akhirnya nilainya anjlok tuh. Jadi ya gitu. Terus kompak selalu buat adik-adik, kalau ada apa-apa cerita aja satu sama lain, soalnya ya kalian dari kelas 1 sampai kelas 3 itu sama-sama, jadi ya gitu aja. Semangat buat adik-adik ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Kak Alim. Yuk silakan Kak Rea. Shalom. Shalom. Di sini saya mau cerita tentang saya di kelas 1 sampai kelas 9. Saya dulu itu sebenarnya gak mau masuk sini, karena ya gak mau aja. Pengennya masuk di SMA 3, tapi karena karena nilainya gak mencukupi gitu, jadi masuk zonasi, masuk ini. Dulu waktu MPLS itu
ikut ekstra desain diri, bisa dibilang silat. Di situ tuh kebetulan saya anak Kristen sendiri, dan puji Tuhannya waktu itu diberi tanggung jawab buat jadi ketua. Dari situ kan bisa belajar banyak cara buat melindungi diri saya sendiri. Terus habis itu belajar juga buat bisa produktif. Terus buat pengalaman rohani. Sebelum itu kita ibadahnya, terus pelajaran agamanya emang gak kayak sekarang yang ada tempatnya sendiri. Dulu kita harus keliling-keliling ke perpus, ke ruang MM gitu. Jadi kalian bersyukur bisa dapet ruang agama yang sekarang. Pesannya buat adik-adik, harus lebih produktif, harus bisa ngatur waktu, apalagi kalau lagi dalam ini kan pasti kayak malas-malasan kan, jadi harus semangat. Terus tugas jangan ditunda, jangan pernah nunggu tugas, jangan bolos. Kalau ada Zoom ya diikutin, jangan bolos, nanti nyesel soalnya kalau kayak gitu. Jadi semangat ya. Terima kasih. 1, 2, 3. Melodi. Shalom. Shalom semua. Hai. Kenalkan, nama saya Claudia Marita Sinta Kusmayo, bisa dipanggil Kak Melodi. Saya akan berbagi cerita yang saya di SMA ini selama saya belajar di sini. Saya sangat senang belajar di sini karena dapat memiliki teman-teman dan guru-guru yang sangat baik. Saya juga banyak mengikuti kegiatan, tidak banyak sih, tapi kegiatannya memiliki positif vibes ya. Jadi saya nyaman sekolah di sini. Terus di sini juga saya dapat memiliki banyak pengetahuan. Saya juga dapat mengikuti kegiatan yang saya sukai. Berhubung saya suka dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan musik, jadi saya mengikuti ekskul band dan paduan suara. Saya mengikuti hal yang saya sukai karena dan saya semakin nyaman aja sekolah di sini. Terus untuk hal selanjutnya, saya sangat senang karena di SMP saya tidak memiliki banyak teman yang seiman. Saya mengetahui banyak teman yang seiman itu bersyukur banget karena bisa beribadah secara bersama-sama, berbagi cerita dan banyak hal lagi yang bisa dilakukan. Gurunya saya sangat senang karena banyak, karena di SD tidak punya guru agama. Pesan buat adik-adik, tetap semangat belajar, jangan malas-malasan karena itu bukan untuk masa depan. Tetap rajin beribadah dan jangan lupa bersihkan ruang agama. Siapa? Terima kasih juga buat guru agama Kristen. Saya perwakilan dari pendapat mau bertanya bisa kelas tentang guru-guru di SMP Negeri 7 Malang. Sudah itu aja. Oke, kakak kelas 9 yang menanggapi siapa? Ditanyakan kesan dan pesan tentang guru pengajar. Siapa yang mewakili jawab? Sebelum memulai ibadah, marilah kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah yang diberikan pada kami sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat.
Lindungi setiap kami, lindungi yang akan perjalanan ke sini juga Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Berkati acara ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diberikan firman-Nya sehingga kami dapat terapkan di kehidupan kami sehari-hari dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan atas semuanya, kami serahkan waktu dan kegiatan kami selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita yang di HP kalian kayaknya bawaan semua ini ya. Yang tidak bawa tidak apa-apa, nanti sudah diberi ayat hafalannya. Kalian buka dari Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Shalom, selamat pagi. Shalom. Jadi kita bisa mau buat game. Jadi gamenya itu nebak nama kita. Jadi nama tokoh Alkitab. Iya. Terus nanti kelompoknya dibagi 3. Bagi 3. Nanti jadi ngomong 1, 2, 3. Terus jawab satu tokoh per kelompok dapat 1 poin. Iya. Ini mau dimulai atau pemanasan dulu? Waduh, ada pemanasan. Jadi ini aku nyebutin ciri-cirinya, kalian kalau bisa jawab langsung angkat tangan. Jadi dia ini adalah seorang pemungut cukai. Dia itu orang kecil dan kecil.
Amin. Terima kasih. Beri kekuatan, terpujilah namanya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Tuhan, Kau gembala kami ini domba-Mu. Berilah kami menikmati kasih pengorbanan-Mu. Berikut refleksi dari program yang saya rencanakan dan laksanakan, yaitu program Bagi Pinta. Pada saat sebelum program Bagi Pinta dilaksanakan, perasaan saya awalnya khawatir. Apakah program ini akan dapat berjalan dengan baik di masa PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas ini, dan di akhir tahun pelajaran pula. Apakah orang tua murid mau mendukung keterlaksanaan program ini di tengah kesibukan mereka? Tetapi ternyata kegalauan saya ini terjawab dengan sangat melegakan. Dimulai dari rapat koordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, beliau mendukung dan memberi ruangan yang nyaman untuk kegiatan ini. Selanjutnya, rapat koordinasi dengan guru-guru Kristiani, beliau mau membantu keterlaksanaan program ini dan memberi masukan terkait dengan acara yang dilakukan. Rakor dengan para murid kelas 9 juga berlangsung dengan baik. Semua murid kelas 9 mau membantu dan berbagi tugas karena ini adalah pertemuan resmi yang terakhir sebelum mereka lulus dari SMP Negeri 7 Malang. Terlebih lagi, kekhawatiran saya terhapus pada saat rakor bersama wali murid. Beliau sangat mendukung program ini untuk melatih murid bertanggung jawab di rumah dalam menjaga pembiasaan religinya dan menjalin hubungan yang baik antara murid dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Secara umum, saya sangat senang dan tidak khawatir lagi dalam pelaksanaan program Bagi Pinta ini nantinya. Selanjutnya, pada saat kegiatan berbagi dan memimpin bagi murid kelas 9, saya sangat kagum dan bangga kepada setiap murid kelas 9 yang berjumlah 7 orang. Selama ini saya membimbing mereka secara tatap muka dalam pembelajaran matematika saat sebelum pandemi, di saat mereka masih duduk di bangku kelas 8 dulu. Dan saya dampingi mereka di kegiatan imtak di sekolah, baik doa pagi, doa siang, ibadah Jumat, dan kegiatan retreat sejak mereka kelas 7. Tetapi
Saat mereka masuk di kelas 9, kondisi pandemi sehingga kegiatan pembelajaran dan imtak semua lewat daring dan sangat terbatas. Tetapi saat PTMT mereka bisa dipertemukan secara tatap muka dalam kegiatan berbagi dan memimpin. Saya sangat bangga dengan pribadi dan keberanian mereka satu persatu dalam memberikan pengalaman baik dan memberi motivasi kepada adik tingkat mereka. Sebagai guru mereka, saya sangat bangga meskipun dalam kondisi serba terbatas, mereka mampu menjadi murid yang berprofil pelajar Pancasila dan mampu menjadi teladan bagi adik tingkat dalam hal sikap kepemimpinan dan motivator. Perasaan saya juga bahagia ketika para orang tua dan anggota keluarga mau mendampingi murid dalam kegiatan saat teduh di rumah. Bahkan, ada salah satu murid yang berhasil mengajak komunitas Kristiani di perumahannya untuk melakukan kegiatan saat teduh. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa keberhasilan tujuan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Secara keseluruhan, perasaan saya ketika atau setelah menjalankan aksi nyata ini, saya merasa sangat senang, bahagia, dan bangga dengan semua murid saya. Ternyata, program Bagi Pinta dapat mendapat dukungan dari pemangku kebijakan, rekan guru, dan murid Kristiani, serta para orang tua. Dengan kolaborasi dari berbagai pihak, program ini dapat terlaksana dengan baik dan semua komponen mendapat pelajaran baik melalui program ini meskipun dalam masa PTMT. Setelah program ini terlaksana, dari hasil observasi, wawancara, dan jurnal para murid dalam kegiatan berbagi, memimpin, dan tanggung jawab di kegiatan saat teduh, terhitung 83% dari sejumlah murid menyatakan bahwa kegiatan ini sangat membantu mereka dalam belajar berkomunikasi, mengutarakan pengalaman, menjadi pemimpin, dan melatih tanggung jawab pada kegiatan yang diberikan. Mereka merasa diberi ruang gerak dan kesempatan tanpa takut melakukan kesalahan atau ditertawakan oleh temannya. Dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program Bagi Pinta ini, pembelajaran yang saya dapatkan yaitu: pertama, dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu program, kolaborasi dan komunikasi yang baik antara pemangku kebijakan, panitia, dan tim pelaksana sangat diperlukan. Yang kedua, guru harus berkreasi dalam membuat program atau pembelajaran yang mampu mengakomodasi dan memberi kesempatan pada murid untuk mengembangkan diri sesuai bakat dan minat mereka. Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap anak adalah pribadi yang unik. Tugas guru adalah membangun mereka mencapai kebahagiaan di masyarakat sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang melekat pada diri mereka sejak lahir. Yang keempat, dukungan dari orang tua, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mendampingi murid di rumah menjadi pribadi yang mampu berbagi, memimpin, dan bertanggung jawab. Yang kelima, dalam pelaksanaan program diperlukan kegiatan monitoring untuk memastikan keterlaksanaan program sesuai tujuan yang diharapkan. Yang keenam, setelah program selesai dilaksanakan, perlu dilakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan. Kegiatan evaluasi
sebagai salah satu upaya untuk perbaikan kegiatan di program-program sejenis yang lainnya. Yang ketujuh, manajemen resiko perlu dianalisis dalam menjalankan suatu program. Selanjutnya, rencana perbaikan untuk pelaksanaan program di masa mendatang. Program Bagi Pinta ini dilaksanakan di masa PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, dengan protokol kesehatan di saat murid berada di sekolah dan di rumah dalam waktu pasca murid kelas 9 pengumuman kelulusan dan murid kelas 7 dan 8 selesai melaksanakan penilaian akhir tahun. Sehingga dari alokasi waktu pelaksanaannya kurang tepat, karena seharusnya di masa ini para murid seharusnya melakukan kegiatan perayaan kemenangan belajar. Oleh karena itu, untuk perbaikan pelaksanaan program sejenis sebaiknya dilaksanakan di waktu efektif pembelajaran dalam kalender pendidikan, sehingga tidak membebani para pelaku program. Selanjutnya, untuk program ini bisa dilakukan untuk komunitas lain di sekolah selain komunitas Kristiani dalam membangun karakter religius, sikap berbagi, memimpin, dan bertanggung jawab bagi para murid. Perbaikan untuk program ini selanjutnya yaitu sikap berbagi dan memimpin juga dilatihkan pada murid-murid kelas 8 sebagai teladan bagi murid-murid kelas 7. Juga perluasan kegiatan saat teduh bagi komunitas yang ada di sekitar tempat tinggal murid. Terima kasih. Ini adalah refleksi dari kegiatan Bagi Pinta yang saya lakukan di SMP Negeri 7 Malang.